Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh memasuki bulan supernatural. Tuhan, kami sungguh percaya hari demi hari sepanjang bulan ini kami boleh melihat kuasa kemuliaan Tuhan, kuasa yang maha tinggi boleh terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Engkau yang membuka rahim yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Berkati umat yang sedang berdoa untuk pemulihan pernikahan, pemulihan rumah tangga. Tuhan, pulihkan. Kami menolak segala roh perceraian dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat umat yang sedang berdoa, Tuhan, untuk pemulihan karir. Tuhan, Engkau yang mempromosikan umat-Mu dan memberikan nama masyhur dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan keuangan, pemulihan bisnis. Tuhan, Engkau yang memberkati umat-Mu. Engkau yang menjadikan umat-Mu menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat umat-Mu Tuhan yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang menjadikan mereka berumah tangga. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, biarlah pemberitaan firman pada hari ini diikuti oleh tanda-tanda, diikuti oleh mujizat-mujizat, diikuti oleh perbuatan dahsyat Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tema khotbah hari ini adalah bergerak dalam dimensi supernatural. Bergerak dalam dimensi supernatural. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Gereja Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Haleluya. Saudara gereja Tuhan, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Haleluya. Saudaraku, siapa saudara akan menentukan saudaraku hak saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara tahu siapa saudara, maka saudara itu akan mempengaruhi, itu akan menentukan, haleluya, hak saudara di hadapan Tuhan. Maka perlunya gereja Tuhan, engkau dan saya harus mengerti identitasmu. Siapa engkau di hadapan Tuhan? Yohanes pasal 3 ayat 6 berkata, yang lahir dari daging adalah daging, tetapi yang lahir dari roh adalah roh. Artinya bahwa engkau dan saya sudah dilahirkan. Engkau bukan anak-anak biasa, engkau adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu gereja Tuhan, siapakah saudara? Sangat menentukan saudaraku, waktu engkau dan saya mengerti siapa saya di hadapan Tuhan. Saudara gereja Tuhan, maka perlunya pewahyuan, saudaraku, supaya hari ini engkau dan saya dibukakan siapakah saya di hadapan Tuhan. Waktu engkau mengerti siapakah engkau di hadapan Tuhan, maka saya percaya hal-hal yang supernatural akan terjadi kepada saudara. Lihat Alkitab saudara 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5:20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Gereja Tuhan, poin yang pertama, sadari bahwa Anda dan saya adalah utusan Kristus. Anda dan saya adalah duta kerajaan Allah. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, kita boleh melihat, haleluya, bagaimana, haleluya, Elia adalah utusan Tuhan. Perhatikan, lihat Alkitab saudara dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Saudaraku, sebagai utusan Tuhan, sebagai duta kerajaan Allah, saudaraku, apa yang engkau katakan adalah representasi, mewakili Kristus, mewakili Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia kepada Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Sesungguhnya tidak akan ada hujan atau embun pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau aku katakan. Kecuali kalau aku katakan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, Elia berkata tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan di tahun-tahun ini kalau tidak aku katakan. Gereja Tuhan, apa yang diucapkan oleh Elia itu diresponi oleh surga. Bagaimana surga, saudaraku, haleluya, bersegera, saudaraku, haleluya, menjadikan, saudaraku, haleluya, apa yang diucapkan oleh Elia. Itulah sebabnya kita berkata gereja Tuhan, haleluya, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga.
Gereja Tuhan, engkau dan saya adalah utusan-utusan Kristus. Waktu engkau berkata-kata, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Itulah sebabnya gereja Tuhan. Perhatikan 1 Raja-Raja 18:41. 1 Raja-Raja 18:41. Ketika saudaraku sudah terjadi kekeringan yang hebat selama 3,5 tahun. Ketika hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Perhatikan Elia sebagai utusan Tuhan, sebagai utusan yang maha tinggi. Saudaraku diberkata 1 Raja-Raja 18:41. Haleluya. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Amin. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Berkatalah Elia kepada Ahab. Pergilah makanlah dan minumlah. Pergilah makan dan minumlah. Sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Bunyi dera hujan sudah kedengaran. Gereja Tuhan, umat yang berkat Tuhan. Tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Dan tidak ada seorang yang bisa mendengar bahwa bunyi dera hujan itu sudah kedengaran. Tapi seorang utusan Tuhan yang punya koneksi dengan kerajaan Allah, yang punya hubungan dengan Bapa yang mengutus dia. Saudaraku, dia punya telinga yang mendengar. Dia berkata kepada Raja Ahab, pergilah, bahwa bunyi dera hujan sudah kedengaran. Dan apa yang terjadi gereja Tuhan? Setelah Elia mengucapkan, maka mujizat terjadi. Tiba-tiba hujan itu turun. Gereja Tuhan. Sadari yang pertama gereja Tuhan siapakah saudara? Bapak Ibu, engkau bukan orang biasa. Engkau adalah utusan Tuhan di bumi ini. Maka kita berkata engkau adalah tanda dan ajaibnya Tuhan. Ikuti saya adalah tanda dan ajaibnya Tuhan. Ayo ngomong, saya adalah tanda dan ajaibnya Tuhan. Amin. Gereja Tuhan, engkau adalah tanda dan ajaibnya Tuhan di bumi ini. Lewat hidupmu, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, dunia melihat banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang pertama. Yang kedua, perhatikan Alkitab saudara dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Bagaimana Musa adalah utusan Tuhan. Gereja Tuhan, Keluaran 3 ayat 14. Haleluya. Keluaran 3 ayat 14. Amin. Firman Allah kepada Musa. Firman Tuhan kepada Musa. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Lagi firmannya. Lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku yang mengutus aku kepada kamu. Gereja Tuhan. Sadari gereja Tuhan di hari yang luar biasa ini, di bulan supernatural ini. Gereja Tuhan, engkau harus yakin, percaya, jangan ragu bahwa engkau adalah utusan Tuhan. Engkau adalah duta. Saudara gereja Tuhan, duta besar Indonesia yang ada di Jerman misalkan. Saudara, waktu dia berbicara, dia sedang mewakili presiden. Saudara gereja Tuhan, apa yang dia katakan adalah mewakili apa yang presiden katakan. Gereja Tuhan, umat yang berkait Tuhan, sadarkah saudara bahwa Anda bukan orang biasa-biasa? Engkau adalah orang-orang yang penting di bumi ini. Mengapa? Karena engkau dan saya adalah utusan Kristus. Bahkan saudara lebih jelas lagi, Keluaran 7 ayat 1. Tuhan berkata, haleluya. Keluaran pasal yang ke-7 ayat 1. Tuhan menjadikan Musa itu menjadi Allah kecil bagi Firaun. Keluaran 7 ayat 1. Haleluya. Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, Lihat. aku mengangkat engkau. Aku mengangkat engkau Sebagai Allah bagi Firaun. sebagai Allah kecil bagi Firaun. Artinya gereja Tuhan. Tuhan itu ingin berbicara kepada Firaun. Tetapi, saudaraku, Tuhan mengutus Musa agar Musa yang berbicara. Dan Tuhan berkata, aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Gereja Tuhan, sadari ini. Tuhan mengangkat saudara menjadi Allah-Allah kecil di bumi ini. Ulangi lagi, Bu Lina, haleluya. Keluaran pasal 7 ayat 1. Haleluya. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, aku Lihat. mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Gereja Tuhan, Firaun itu siapa? Firaun itu raja yang hebat. Tapi di hadapan raja yang hebat, Tuhan mengangkat Musa jauh lebih hebat daripada Firaun dan berkata, aku mengangkat engkau menjadi Firaun. Aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Sadari hari ini, maka kesadaran siapa engkau di hadirat Allah akan menentukan, saudaraku, hakmu, haleluya, atas segala apa yang Yesus sudah sediakan di atas kayu salib. Gereja Tuhan, umat yang sangat berkati Tuhan. Yang kedua, gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan, waktu engkau dan saya menjadi duta, menjadi utusan-utusan Tuhan yang setia,
bisa dipercaya, dan melakukan tugasnya dengan baik. Saudaraku, Alkitab berkata Amsal, tubuhmu akan sehat. Amsal 13 ayat 17. Gereja Tuhan, maka sebagai duta, sebagai utusan Tuhan, ada tanggung jawab, tetapi jangan lupa, ada keuntungan waktu engkau dan saya menjadi duta-duta kerajaan Allah. Ada tanggung jawab saudara, bahwa engkau dan saya adalah utusan-utusan Tuhan. Tetapi jangan lupa, ada haleluya, ada keuntungan, haleluya, yang Tuhan berikan waktu engkau dan saya menjadi duta yang setia. Amsal 13 ayat 17, haleluya. Amsal 13 ayat 17. Amin. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Mendatangkan kesembuhan. Dalam terjemahan yang asli, duta yang setia itu sehat. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, waktu engkau dan saya melakukan tugas-tugasmu, tanggung jawabmu, bahwa saya adalah utusan Tuhan, saya adalah duta kerajaan Allah di bumi ini. Gereja Tuhan, kesehatan itu adalah milik saudara. Berapa banyak saudara percaya bahwa sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, gereja Tuhan, bahkan di masa pandemi, sakit penyakit tidak bisa menjamahmu. Mengapa? Karena engkau adalah utusan Tuhan. Haleluya, katakan amin. Bahkan saudaraku, bukan cuma itu, waktu engkau dan saya menjadi duta, maka gereja Tuhan, haleluya, Lukas 22 ayat 35, engkau tidak akan pernah berkekurangan. Lukas pasal 22 ayat 35, engkau dan saya tidak akan pernah berkekurangan. Mengapa? Karena ada penyediaan Allah. Waktu engkau diutus Tuhan, ada proteksi ilahi, ada saudaraku, haleluya, fasilitas, ada penyediaan Allah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Lukas 22 ayat 35. Lukas 22 ayat 35. Lukas 22 ayat 35. Lalu dia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Gereja Tuhan, yang mengutus saudara bukan kerajaan yang miskin. Yang mengutus saudara adalah Kingdom of God, kerajaan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala-galanya. Gereja Tuhan, umat yang sangat berkati Tuhan, waktu engkau sadar hari ini identitasmu, siapakah aku di hadapan Tuhan? Saudaraku, renungkan baik-baik. Saudaraku, perlu pewahyuan, sehingga saudaraku, hari ini pikiran saudara dibukakan, hatimu dibukakan. Oh, bahwa saya bukan orang biasa, saya sudah lahir dari roh. Bapak saya adalah yang menciptakan langit dan bumi. Saya adalah utusan-utusan Tuhan. Yang pertama, engkau siap. Yang kedua, gereja Tuhan, engkau tidak akan pernah berkekurangan. Ulangi lagi, Bunda. Lukas 22 ayat 35 tadi. Haleluya. Lukas 22 ayat 35. Amin. Lalu dia berkata kepada mereka, lalu Yesus berkata kepada murid-murid yang dia utus, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Dengan kata lain, Yesus mau bilang, nggak usah takut masalah makan dan minum, segalanya itu, haleluya, karena yang mengutus saudara adalah kerajaan Allah, kerajaan saudaraku yang menciptakan langit dan bumi dan segala-galanya. Gereja Tuhan, umat yang sangat berkati Tuhan. Yang pertama, siapakah saudara? Saudara, engkau dan saya adalah duta kerajaan Allah. Engkau adalah utusan Tuhan. Yang pertama, maka sebagai utusan Tuhan, saudaraku, berhati-hati dengan ucapan saudara. Karena apa yang kau ucapkan itu akan terjadi. Itulah sebabnya saudaraku, haleluya, Elia berkata, tidak akan ada hujan kalau aku tidak katakan. Bahkan jangankan hujan, embun pun tidak akan ada kalau tidak aku ucapkan. Itu sungguh-sungguh terjadi. Gereja Tuhan, yang pertama. Yang kedua, saudaraku, haleluya, engkau dan saya yang pertama ditebus menjadi duta kerajaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, engkau dan saya sudah ditebus agar engkau menjadi bintang, haleluya, di bumi ini. Saudaraku, engkau dan saya, saudaraku, menjadi bintang, menjadi terang dunia di bumi ini. Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Matius 5 14 16. Haleluya. Gereja Tuhan, sadari, Anda bukan orang biasa. Engkau adalah bintang, seperti bintang yang bersinar. Hidupmu akan bersinar seperti bintang di langit. Haleluya. Matius pasal 5 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 dan Amin. 15. Amin. Kamu adalah terang dunia. Gereja Tuhan, siapakah saudara? Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Gereja Tuhan, Yesus memberitahu murid-murid yang percaya kepadanya, kalau kau percaya kepada Yesus, hidupmu, masa depanmu, karirmu, pelayananmu seperti kota yang ada di atas bukit, tidak mungkin tersembunyi. Saya ulangi, gereja Tuhan, siapakah saudara di hadapan Tuhan?
Gereja Tuhan, engkau bukan orang miskin, engkau bukan orang gagal, engkau bukan orang, saudaraku, yang tidak punya apa-apa. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Lanjutkan terus, haleluya, haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Lagi pula, amin. orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Tidak ada orang, saudaraku, meletakkan pelita, saudaraku, di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dia. Melainkan di atas kaki dia. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Gereja Tuhan, umat ini berkata. Mungkin hari ini tempatmu ada di tempat yang jauh, bahkan di ujung langit. Dari ujung langit Tuhan akan membawa engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau dijadikan menjadi, saudaraku, seperti bintang dan terang. Engkau bercahaya, hidupmu bersinar. Yesus berkata, engkau seperti kota yang terletak di atas bukit, tidak mungkin tersembunyi. Mengapa? Karena engkau dan saya adalah terang dunia. Engkau seperti bintang, hidupmu bercahaya, masa depanmu bercahaya. Saya sebagai hamba Tuhan, hidup saya berdampak untuk banyak jiwa-jiwa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya gereja Tuhan. Haleluya. Amsal pasal 4 ayat 18 berkata, jalan orang benar itu seperti bintang, seperti cahaya fajar yang kian lama kian bertambah terang. Amsal 4 ayat 18. Haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu, engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu, Tetapi jalan saya dan saudara orang benar itu seperti cahaya fajar, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. sampai rembang tengah hari. Maka Anda lihat murid-murid Yesus dulu bukan siapa-siapa. Kebanyakan murid-murid Tuhan Yesus adalah para nelayan. Tetapi dari para nelayan, saudaraku, hidup mereka diangkat oleh Tuhan. Sampai orang-orang Israel terheran-heran, bukankah mereka ini adalah para nelayan? Mengapa mereka begitu berkuasa? Mengapa mereka kata-katanya penuh dengan kuasa? Gereja Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan atas hidup mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Itulah sebabnya Daniel pasal 12 ayat 3. Gereja Tuhan, engkau dan saya akan membawa banyak orang akan berbalik kepada kebenaran. Daniel 12 ayat yang ketiga. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Haleluya. Daniel 12 ayat 3. Amin. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dan telah menuntun banyak orang ke dalam kebenaran. Seperti bintang-bintang. Seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Tetap untuk selama-lamanya. Gereja Tuhan, kalau saudara dan saya diselamatkan Tuhan, engkau lahir dari roh. Gereja Tuhan, waktu engkau diselamatkan, engkau lahir dari roh. Engkau adalah makhluk surgawi. Gereja Tuhan bukan untuk melakukan perkara-perkara kecil, bukan. Tetapi engkau dan saya, gereja Tuhan, diberikan hikmat yang luar biasa. Diberikan kepandaian, kebijaksanaan yang luar biasa. Sehingga lewat hikmatmu, engkau dan saya akan menuntun banyak orang ke dalam kebenaran. Menuntun banyak orang ke dalam terang itu. Menuntun banyak orang dari suku-suku bangsa, dari timur, barat, utara, selatan. Akan ada banyak orang yang datang dituntun kepada kebenaran melalui hidup saya dan hidup saudara. Gereja Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Wow, luar biasa. Maka Yesus menyebut dirinya, haleluya, adalah bintang, haleluya, dalam Wahyu pasal 22 ayat 16. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Wahyu pasal 22 ayat 16. Haleluya. Wahyu 22 ayat 16. Amin. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada kamu. Bagi jemaat-jemaat. Bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas. Yesus berkata, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Bintang timur yang gilang gemilang. Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dan engkau dan saya, haleluya, anak-anak Allah yang maha tinggi, gereja Tuhan, engkau seperti bintang. Engkau adalah terang dunia. Lewat hidupmu banyak jiwa-jiwa, lewat hikmat yang ada pada saudara, akan menuntun banyak orang berbalik dan datang kepada kebenaran. Itulah sebabnya gereja Tuhan, haleluya. Yohanes 20:21, engkau harus berjalan dalam Kristus. Haleluya. Engkau dan saya harus mengambil banyak tanggung jawab sekalipun engkau masih muda. Yohanes 20:21, haleluya.
Yohanes 20 ayat 21. Amin. Maka kata Yesus sekali lagi, Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, Sama seperti Bapa mengutus aku. demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Gereja Tuhan, Anda dan saya adalah utusan-utusan Tuhan. Sehingga lewat hidupmu gereja Tuhan, engkau harus membawa banyak orang. Sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka Amsal 11 ayat 30. Orang bijak adalah orang yang memenangkan jiwa. Amsal 11 ayat 30. Maka gereja Tuhan, pakai hidup saudara. Karena engkau adalah duta-duta kerajaan Allah. Ada tugas dan tanggung jawab yang saudara dan saya harus lakukan. Haleluya. Amsal 11 ayat 30. Amsal 11 ayat 30. Amin. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. dan siapa bijak mengambil hati orang. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Saudaraku, siapa bijak? Ia memenangkan jiwa-jiwa. Ia memenangkan banyak orang, menuntun banyak orang ke dalam kebenaran. Gereja Tuhan, Bapak Ibu, saya ingat waktu saya lahir baru. Saudaraku, ada satu yang Tuhan berikan kepada saya sampai hari ini. Apa itu? Keinginan yang kuat untuk selalu memenangkan jiwa-jiwa. Sejak saya lahir baru, 21 Desember 97 saya lumpuh, dan Juni 98 saya sembuh. Saudaraku, dari tahun 99 sampai tahun ini, saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan yang menaruh dorongan yang kuat itu di dalam hati saya. Apa itu? Tuhan memberikan saya kerinduan, dorongan yang kuat untuk saudaraku memenangkan jiwa-jiwa. Ketika saya pergi ke kota A, ke kota B, ke kota C, bahkan sering sekali Bapak Ibu saudaraku, haleluya, sering sekali saya tinggalkan istri saya. Kadang jam 1 pagi saudaraku, waktu ada panggilan, ada orang yang diganggu oleh roh jahat, ada orang yang sakit saudaraku. Karena ada dorongan yang kuat supaya orang-orang diselamatkan. Ada dorongan yang kuat supaya orang-orang boleh diberkati hidupnya dengan dahsyat luar biasa. Gereja Tuhan, umat yang berkata, itu tidak mudah, tidak gampang. Tapi saya percaya gereja Tuhan, ada upah yang menanti bagi orang-orang yang mau memenangkan jiwa. Itulah sebabnya kita harus belajar kepada Yesus dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 36. Yohanes pasal 4 ayat 34, ini adalah saudaraku, haleluya, kehidupan Yesus Kristus. Yohanes 4 34 sampai 36. Yohanes 4 ayat 34 sampai 36. Amin. Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. dan menyelesaikan pekerjaannya. Lanjutkan terus. Bukankah kamu mengatakan, Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, dan matang untuk dituai. dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, Sekarang juga penuai menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Gereja Tuhan, umat yang berkat Tuhan, saya memulai doa fajar, saudaraku, sudah hampir 1,5 tahun lebih. Gereja Tuhan, untuk memulai doa fajar itu tiap-tiap hari jam 5 itu tidak mudah, tidak gampang. Tetapi saudaraku, ada satu kerinduan agar orang-orang saudaraku dari berbagai kota-kota, pulau-pulau dan bangsa-bangsa diselamatkan, dimenangkan, disembuhkan. Dan itu terjadi. Saya melihat Bapak Ibu, banyak orang-orang saudaraku di rumah-rumah disembuhkan, dipulihkan melalui ibadah doa fajar dan misbah malam. Gereja Tuhan, saya percaya, biarlah engkau dan saya, haleluya, hidup bukan hanya sekedar cari uang. Saudaraku, kalau hidup saudara hanya sekedar untuk cari uang, itu adalah hidup yang paling rendah mutunya. Tapi waktu Anda punya, saudaraku, tujuan hidup untuk memenangkan jiwa-jiwa, maka saya percaya, saudaraku, Bapak Ibu yang saudaraku mendukung pelayanan ini, haleluya, membantu pekerjaan Tuhan, saudaraku, melalui doa fajar dan misbah malam, saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dimanapun saudara berada dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan akan memberkati bisnismu, Tuhan akan memberkati karirmu dengan dahsyat dan luar biasa, saudaraku, haleluya. Maka Yohanes pasal 9 ayat 4 dan 5, Yesus berkata, haleluya, selagi ada waktu, saudaraku, kita harus, haleluya, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yohanes 9 4 dan 5, haleluya. Yohanes 9 ayat 4 dan 5. Amin.
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Bapak Ibu gereja Tuhan, saya sering melayani banyak orang sakit. Dan saudaraku, banyak dari mereka berkata, pastor, kalau saya sembuh, saya akan melayani. Kalau saya sembuh, saya melayani. Saudaraku, dari semua yang berkata seperti itu, tidak semuanya menerima kesembuhan. Artinya apa itu? Gereja Tuhan, selagi ada waktu, beritakan Injil. Selagi ada waktu, menangkan jiwa-jiwa. Selagi ada waktu, pakai saudaraku apa yang ada pada saudara. Maka saudara harus bangga, saudara harus bersyukur kalau saudara bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa memberi, saudaraku, untuk mendukung saudaraku pelayanan di tempat ini. Saya percaya, gereja Tuhan, upahmu besar di sorga. Hidupmu akan diberkati, bisnismu, karirmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan umatnya diberkati Tuhan. Haleluya. Maka waktu engkau dan saya melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai utusan Kristus, maka saudara gereja Tuhan, haleluya, engkau dan saya, hidupmu akan bersinar seperti bintang di langit, bercahaya. Maka saya percaya gereja Tuhan, saudara yang melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai utusan-utusan Kristus, hidupmu tidak mungkin jalan di tempat, tetapi engkau akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, dari satu iman kepada iman yang lebih besar. Yang kedua, yang ketiga, gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Lihat Alkitab saudara, dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 19. Engkau dan saya adalah pembawa nama Yesus, gereja Tuhan. Engkau dan saya adalah pembawa nama Yesus, pembawa, pemberita firman yang hidup. Kisah Rasul 5 ayat 17 sampai 19. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 19. Amin. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. mereka bertindak dan sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, Para rasul-rasul utusan-utusan Tuhan itu ditangkap. lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Mereka dimasukkan ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, Seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, dan membawa rasul-rasul ini keluar dan berkata, Pergilah, berdirilah di bait Allah, di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. beritakanlah firman yang hidup itu kepada orang banyak. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, engkau dan saya harus beritakan nama Yesus itu, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Engkau harus beritakan itu kepada banyak orang. Haleluya. Di dalam perjalanan, di pesawat, kepada tetangga saudara, kepada siapapun yang Anda jumpai, beritakan nama itu. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Karena Lukas 9 ayat 1 dan 2, Tuhan memberikan Anda kuasa, haleluya, dan otoritas supaya kepada siapapun Anda memberitakan nama itu, engkau dan saya akan melihat mujizat yang luar biasa. Itu Lukas 9 ayat 1 dan 2. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Amin. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, Yesus memanggil ke-12 muridnya. lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka Alkitab berkata memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan untuk menguasai setan-setan, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Haleluya. Bapak Ibu, waktu engkau dan saya membawa nama itu, kuasa nama itu, maka mujizat kedahsyatan akan terjadi. Tundukkan kepala. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Aku berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Mari banyak bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Angkat cawan tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan, berkata, darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kau yang percaya minum dengan iman. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan. Bapak Ibu angkat tangan. Engkau dan saya adalah utusan Kristus. Haleluya. Ditebus menjadi duta kerajaan Tuhan. Yang kedua, engkau ditebus supaya hidupmu bersinar seperti terang, seperti kota yang ada di atas bukit. Haleluya. Engkau akan bersinar.
masa depan, bisnismu, pekerjaan karirmu. Yang ketiga, engkau dan saya gereja Tuhan, haleluya, adalah pembawa firman yang hidup. Nama Yesus engkau harus beritakan kepada siapapun saudara pergi. Haleluya, haleluya. Maka mujizat kedahsyatan menyertai saudara. Tuhan, terima kasih sebentar kami akan membawa persembahan kami. Tuhan, berkati umat-Mu yang mereka ambil bagian untuk boleh mendukung pelayanan ini, untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, berkati mereka berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan ini, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan, bisnis saudara diberkati, keuangan saudara, karir Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu gereja Tuhan. Angkat tanganmu, pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya memberikan damai sejahtera. Pulang, terimalah berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin. Shalom, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.